Ada yang nggak boleh ngomong. Assalamualaikum, Bapak. Ya, waalaikumsalam. Oke, selamat siang, Bapak. Alhamdulillah. Bagaimana, Pak, Ya, selamat siang. keadaannya? Alhamdulillah baik. Oke, oke, Pak. Sebelum kita memulai live talk ini, gitu ya, Pak ya, kita Ya, ya. perkenalan dulu gitu. Saya Fatia dari Rumah BUMN Bandung sebagai moderator di sini gitu, akan memberikan beberapa pertanyaan gitu terkait usaha Bapak ini gitu ya, Jawara Bambu. Oke, mungkin kita langsung ke live talk-nya aja gitu ya Pak ya. Boleh nih, saya juga pengen tahu barangkali buat nanti teman-teman UMKM lainnya pengen tahu juga nih. Boleh nih Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu gitu dari nama usahanya dan alamat usahanya dan produk apa sih yang ada di usaha Bapak dan eh, harga dari produk-produk yang Bapak punya begitu. Ya. Terima kasih Teh. Mas, Pak. Eh, Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadun. Asal dari Kabupaten Bogor, termasuk termasuk masih Jawa Barat. Eh, Alhamdulillah, ucapan terima kasih kepada Rumah BUMN Bandung yang telah mengundang ataupun apa ya, lolos seleksi, bisa dikatakan seperti itu, karena laptop ini apa, kemarin pas dibuka saya daftar, alhamdulillah dapat undangan. Selanjutnya, apa, terkait dengan usaha saya, bahwa eh, saya mempunyai usaha Jawara Bambu. Itu merupakan apa ya, brand maker dari PT Pancamarga Idea. Jadi Jawara Bambu adalah sebuah brand dari PT Pancamarga Idea yang merupakan apa, sentra pembuatan ataupun pengerjaan berbagai macam kriya bambu. Misalkan pembuatan rumah bambu, gazebo bambu, dan lain sebagainya. Eh, Alhamdulillah, usaha saya sudah berbadan hukum, yaitu melalui sebuah perusahaan, eh, legalitasnya yaitu PT. Eh, karena kenapa dibuatkan legalitas berupa PT? Karena sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, bahwa UMKM saat ini ataupun dari mulai tahun 2020 itu untuk legalitas membuat badan hukum dipermudah, yaitu dengan adanya PT perorangan, itu sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Alhamdulillah, eh, saya daftarkan sendiri melalui link apa, Ditjen AHU, Administrasi Hukum Umum, Kemenkumham. Mungkin perkenalan, eh, apa, semacam seperti itu kali Mbak. Oke, sip mantap. Berarti banyak nih lumayan ya terkait bambu-bambu. Mungkin kayak saung gitu ya Pak ya, bisa buat saung dari bambu juga gitu ya Pak ya. Iya, saung-saung, apa, furniture bambu, terus apa ya, pokoknya jadi apa ya, lebih ke apa, custom, artinya sesuai dengan permintaan customer. Jadi Oh, kebanyakan order saya itu apa ya, dari
Jadi si customer ataupun konsumen ngasih gambar ataupun desain seperti itu, kayak untuk Mm-mm. event di outdoor ataupun maupun indoor seperti itu. Mm-mm. Oke, oke, oke. Oh, berarti sesuai sama pesanan customer juga gitu ya, Pak ya. Tapi pernah nggak Bapak kayak misalnya emang bukan dari pesanan customer aja gitu, kayak Bapak buat sendiri dan dijual gitu, produksi dan dijual, pernah nggak Pak? Jadi Atau emang hanya pesanan saja? eh, apa namanya, kebanyakan emang kita gambar ada ataupun produk ada, cuma mereka si konsumen itu kebanyakan dia apa, pengen modelnya bukan seperti itu, jadi dia punya gambar sendiri gitu. Oke, oke, oke. Oke, sip. Mantap nih, Pak. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ya, Pak ya, biar pada tahu gitu nih. Kan Bapak usaha kayak ya sesuai pesanan customer gitu, mau barang-barang terkait perbambuan gitu ya, Pak ya. Boleh nih, Pak yang tahu juga gitu, ceritain kenapa Bapak milih bisnis ini gitu, untuk merintis bisnis ini. Boleh nih, Pak. Eh, jadi yang melatar belakangi apa saya bergerak di bidang usaha bambu ini, yaitu karena eh, di kampung saya di Bogor di sini, persisnya di daerah Rumpin, eh, tanaman bambu ataupun lahan bambu, bukan lahan, bambunya sendiri itu sangat melimpah seperti itu. Jadi eh, kenapa saya bergerak usaha di bidang bambu, itu tadi tujuannya yaitu untuk supaya bambu di kampung saya ini apa, bisa mengangkat perekonomian eh, warga kampung saya seperti itu. Yang kemudian bukan toh hanya kalau bambunya saja sih, gelondongan bambu perbatang murah, tapi kalau sudah dijadiin kria ataupun produk, harganya itu meningkat beratus kali lipat seperti itu. Oke, 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 oke. Jadi emang dari lingkungan juga gitu ya, Pak. Kalau misalnya dari inspirasinya sendiri gitu, Pak, Bapak kepikiran nih tiba-tiba usaha terkait bambu gini. Inspirasinya dari mana gitu? Atau emang Bapak cuman emang lihat sekitar lingkungan sekitar aja atau gimana nih, Pak? Inspirasinya dari mana? Ya tadi bukan bukan apa ya, artinya bukan inspirasi. Jadi eh, karena bambu sangat melimpah di kampung saya, jadi tujuan untuk mengangkat ekonomi itu tadi saya apa ya, saya inovasi seperti itu. Jadi nggak apa ya, nggak terinspirasi gitu, oh bambu bambu ini harus dibuat ini itu. Jadi biar tadi apa, tujuannya pemberdayaan ekonomi di daerah saya seperti itu. Oke, oke berarti dari pemberdayaan dari lingkungan juga gitu ya, Pak ya. Oke, berarti udah berapa lama nih Bapak merintis usaha ini gitu? Baru sih itu teh, jadi apa, usaha saya yang apa di bambu ini baru 2016, kurang lebih berapa, 5-6 tahun Cukup gitu. lama juga ya, Pak ya, 5 tahun berarti. Nah, eh, kalau misalnya lokasi penjualannya sendiri itu Pak di mana gitu? Terus apakah pemesan toko online Bapak atau di eh, ke toko online ataupun ke tokonya langsung gitu, offline gitu Pak? Gimana nih? Hmm, Kalau untuk apa ya, bahasa saya lapak gitu ya. Kalau lapak kita ada, artinya jualan offline gitu kan ya, untuk bahasa sekarang. Hmm. Kalau bahasa kita di sini apa, lapak ada di sini di kampung saya gitu. Ada apa ya, galeri galeri. Oke. Terus di samping kita, abang awalnya offline tanpa ada online gitu ya, karena pas kebetulan kemarin pandemi,
Ya akhirnya dengan berbagai upaya ataupun cara ya ikut di berbagai marketplace, platform digital seperti itu. Oke, daerah daerahnya sendiri itu daerah mana Pak? Kira-kira kalau misalnya tempatnya biar para penonton tahu gitu. Daerah Bapak usaha. Di situ saya di Kampung Rumpin, apa, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Jadi apa, toko offline-nya ataupun galerinya di Kampung Rumpin, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Oh, Barat. oke, berarti di daerah Bogor ya Pak ya. Wah, lumayan nih buat teman-teman yang per UMKM mau usaha bambu di sini apa mesen bambu peralatan bambu di sini boleh nih ke Jawara Bambu pastinya. Nah, terus sebelumnya nih Pak nih kan tadi udah dijelasin gitu ya semenjak COVID tuh langsung beralih gitu ya Pak ya, benar kan Pak ya langsung ke online gitu. Mulai apakah Bapak cuma melakukan apa ya media apa aja sih yang Bapak gunain secara online, apakah Instagram saja ataupun ada WhatsApp atau apalagi gitu Pak yang Bapak gunakan, Facebook kah atau apa? Awal berangkat ya, mengenal apa, jualan online, yaitu dari apa ya, dari medsos juga awalnya. Berangkat tadi dari pandemi, karena jualan offline itu nggak ada yang datang, akhirnya buka medsos. Terus awalnya sih di marketplace Facebook itu. Terus saya ikut berbagai pelatihan dari Dinas Kabupaten Bogor, eh, petunjuk, saran, terus arahan, eh, apa, ikut juga di apa, di Padi UMKM, itu salah satu platform dari Kemenkop UKM kalau nggak salah. Terus di platform apa, Ina Produk, terus di punya rekanan Kementerian Perindustrian, terus di platform di FTA Center di Kemendag apa, Kementerian Perdagangan, terus di INA Ekspor, yaitu platform Kementerian Perdagangan khusus untuk UKM ataupun IKM lolos kurasi ekspor, itu INA Ekspor namanya. Terus di apa, di kalau TikTok, terus Instagram juga, terus di apa, YouTube, terus di apa ya, ada lagi apa ya, dari Kementerian Perindustrian ada Smart Sentra, dari ada platform itu apa, apa namanya, aplikasi gitu ya. Banyak juga sih itu teh, jadi yang saya ikutin apa, jualan online itu di web juga, di web ada gitu. Jadi kurang lebih berapa ya, ada 8 atau 9 platform eh, market market gitu yang saya yang saya upload ataupun ikutin. Oke, sip mantap. Berarti Bapak ini usahanya udah go digital banget ya Pak ya, udah banyak platform yang digunain gitu ya online. Nah, selama Bapak menggunakan media digital ini gitu ya, media online ini, eh, Bapak ngerasa ada pengaruh nggak sama usaha Bapak sejak Bapak tuh udah go digital gitu, udah online gitu? Ada pengaruh nggak dari usaha Bapak sendiri gitu? Ya emang sesuai ya, lebih kenapa saya yang melatar belakang eh, ikut apa, market online, awalnya sih dari rumah BUMN juga seperti itu. Jadi mengenal lebih banyak market online itu dari rumah BUMN. Pas kebetulan tahun kemarin 2002 itu
Kan saya ikut juga di rumah BUMN apa ini Telkom ya. Kebetulan kan di Telkom itu ada Sultan Podcast gitu ya, Sultan Podcast. Saya ikut diundang podcast juga. Nah terus ada Pak Menteri BUMN kumpul di para UKM-UKM rumah BUMN di Gelora Bung Karno waktu itu dari berbagai rumah BUMN gitu kan. Ya termasuk saya juga alhamdulillah keundang. Ya akhirnya banyak mentor-mentor ataupun apa ya eh, dengan rekan-rekan gitu. Ya akhirnya banyak di situlah kira-kira yang jadi lebih mengenal apa platform media online itu, Mbak. Oke, berarti nambah relasi juga gitu ya, ya. Nah, kalau misalnya boleh tahu nih Pak, berapa sih omset Bapak ini per bulan gitu selama usaha? Kalau omset itu bukan tidak bisa apa ya, ya hmm, sesuai permintaan. Jadi biasanya kalau di berarti gini tidak menentu gitu. Paling omset per bulan itu nyampe saya sekitar kurang lebih 25 juta gitu. Kalau hitung apa ya rata-rata lah. Oke, oke, mantap nih Pak. Oke. Rata-rata per bulannya 25 juta. Nah, selama saat pandemi nih Pak, apakah terjadi penurunan omset? Terus apa sih kendalanya gitu selama pas kemarin COVID-19 gitu? Kendala apa yang dialami gitu? Selama 2019 akhir sampai 2020 akhir kurang lebih 2 tahun. Ya 2019 sampai 2 tahun 2020 op gitu. Jadi sama sekali nggak produksi. Jadi katakan kita tutup lah gitu ya. Jadi ya tadi, jadi kalau saya kan emang pangsa pasarnya produknya itu pangsa pasarnya menengah ke atas gitu. Jadi bukan dari mulai bawah. Jadi apa ya? Hmm, ya akhirnya imbasnya sangat 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 drastis. Jadi yang lain masih bisa berjalan, katakan bisa usaha lain gitu ya kayak tembakau ataupun material bahan bangunan masih bisa. Tapi kalau untuk di bambu, produk-produk bambu benar-benar off gitu selama pandemi yang 2 tahun lah gitu. Oke, 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 oke. Dari permasalahan tersebut gitu Pak, apakah ada apa ya cara Bapak menghadapi permasalahan itu? Cara menyelesaikan dari masalah itu gimana nih Pak? Eh, Kemarin kita sempat banting setir juga karena di bambu benar-benar nggak ada permintaan tadi terkait dengan hal pangsa pasarnya tadi menengah ke atas gitu ya. Ya akhirnya banting setir, jadi apa ya, eh, bisnis bisnis lah gitu lain, yang penting menghasilkan seperti itu apa aja seperti itu yang kemarin pas stuck di pandemi. Oh, oke, 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 oke. Berarti kalau misalnya itu, apakah Bapak ada usaha lain gitu selain dari si Jawara Bambu ini gitu Pak? Nggak Barangkali ada, bisa dinotis. cuma nggak ada, cuma ini doang. Jadi apa ya, satu-satunya usaha ya ini di, nggak ada kata orang punya apa usaha lain di bidang lain ini bambu. Tidak, kalau saya emang satu 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 apa ya, bidang usaha. Oke, oke, oke. Berarti cuman satu ini ya Jawara Bambu ini. Nah, selama Bapak selama merintis usaha gitu Pak, sudah 5 tahun gitu dari 2016.
eh, apa sih kan pasti Bapak juga tahu gitu udah ngerasain dari cerita Bapak gitu kayak jatuh bangunnya gitu ya Pak ya dari tahun 2016 sampai sekarang alhamdulillah gitu usahanya Ya, masih tetap jalan nih. Apa sih kendala sama tantangan yang Bapak alami gitu selama 5 tahun ini gitu Pak? sebetulnya sih eh, apa rintisnya sih sebetulnya bukan dari 2016 teh. Jadi dari 2012 kalau udah mulai terjun ke dunia perbambuan. Sebetulnya dari mulai 2012. Kenapa saya ambil di 2016? Jadi yang berjalan normal itu dari 2016. Tapi kalau yang mula-mula usaha merintis dari 2012, 2012 sampai 2016 itu saya berapa? 12, 3-4 tahun itu jatuh bangun. Jadi artinya apa ya? Waktu di 2012 sampai 2016 itu 4 tahun, jadi jatuh bangun itu benar-benar apa ya, bangkrut naik lagi usaha lagi bangkrut nganggur lagi. Jadi eh, cuma nggak saya angkat di jatuh bangun itu mah, cuma yang saya angkat itu dari 2016 gitu yang normal sampai sekarang gitu. Nah terus kalau kendala-kendala dari usaha yaitu tadi berangkat dari merintis dari 2012 itu, katakanlah saya baru namanya merintis, baru mengenal apa usaha bambu, artinya belajar seperti itu. Karena kalau bagi saya pribadi yang perdagangan itu belajar, mau mau merintis mau udah besar usahanya tetap jadi kita ini belajar tetap. Jadi bukan meskipun kita udah merasa merasa apa ya merasa besar usaha, tapi kalau bagi saya tetap masih belajar gitu. Jadi nggak apa ya nggak oh udah mentang-mentang udah usaha besar oh, besar gitu udah gede udah ini enggak, tapi bagi saya itu tetap belajar. Jadi apapun apalagi terkait hal inovasi, jadi artinya itu saya apa perpendek bahasanya jadi tetap belajar seperti itu. Jadi kayak misalkan tadi jatuh bangun, kenapa sih dulu jatuh bangun begini-begini? Ya itu tadi berarti harus jadi untuk memotivasi diri kita sendiri ya harus kita sendiri tuh apa untuk kendala-kendala eh, pembelajaran tempo. Oke sih Pak. Berarti emang banyak belajar banget gitu ya dari jatuh bangun itu keinginan dari kitanya gitu ya selalu ingin belajar gitu ya Pak ya benar banget nih. Nih saya dapat ilmu baru nih dari Bapak nih keren nih. Nah selanjutnya nih Pak ada pertanyaan lagi nih. Ada pertanyaan nih. Kira-kira menurut Bapak gitu ya keterampilan khusus apa nih yang harus dimiliki gitu sebagai seorang pengusaha gitu. Kalau untuk keterampilan sih kalau menurut pandangan saya eh, tidak harus kalau keterampilan khusus gitu ya. Itu pandangan saya pribadi. Cuma yang penting kemauan, kunci usaha kemauan, artinya tadi sungguh-sungguh. Kemauan bisa dapat diartikan sungguh-sungguh. Kenapa saya bilang harus ada kemauan? Tadi apa namanya mindset dari mindset sendiri. Jadi untuk membangun citra ataupun membangun usaha apalagi dari merintis ya. Jadi mindsetnya yang harus perlu dibenahi seperti itu dari kuncinya dari mindset gitu. Dan saya terus ada kemauan atau jadi karena dari awal saya merintis dari 12 sampai 2014 itu jatuh bangun usaha ini bangkrut lagi usaha itu bangkrut lagi gitu dari mulai bambu terus ke pasir terus sampai jadi lepelan kira apa ya batu pasir saya ke
proyek-proyek perumahan seperti itu. Akhirnya jatuh bangun. Wow, udah jatuh bangun gitu ya. Tetap jadi yang mendorong itu dari apa kemauan tadi yang apa tadi sungguh-sungguh itu untuk sebuah ngebangun sebuah usaha. Jadi bagi saya usaha jadi kalau usaha itu nggak usaha ini cocok di ini tapi bagi prinsipnya nggak begitu. Jadi akhirnya usaha apapun harus dijalani dengan kemauan yang sungguh-sungguh seperti itu. Jadi bukan hal usaha ini katanya tidak cocok, usaha itu bukan tidak cocok. Itu pandangan saya tidak begitu. Jadi karena apa ya? Jatuh bangun kalau kita jatuh itu kan apa? Jatuh bangun itu harus kita perbaiki. Terus kalau kita gagal, ya harus kita coba lagi. Tuh. Karena apa? Kalau kita menyerah, ya punya artinya ya nganggur gitu. Karena kegagalan yang sesungguhnya itu ketika kita menyerah dan tidak harus tetap mencoba lagi gitu. Jadi meskipun kita gagal, jangan sampai kita menyerah, harus dicoba tadi dengan prinsip saya kuncinya mindset dibenahi dibangun mindsetnya yang didasari niat kemauan yang sungguh-sungguh itu. Oke, berarti tipsnya buat para UMKM atau enggak teman-teman milenial yang nonton ini mungkin tips dari Bapak sendiri gitu untuk tetap punya mindset dari wirausaha sendiri gitu ya Pak ya. Wah ini ilmunya kayak Pak. Oke, ada selanjutnya pertanyaan nih Pak. Gimana nih Bapak tetap semangat dan konsisten gitu untuk menjalani bisnis Bapak gitu. Nah, Bapak ada dorongan dari mana kah atau gimana gitu? Boleh nih Pak. Berangkat tadi dari latar belakang ya, latar belakang di daerah saya sentra bambu. Jadi tadi tujuan utama saya pemberdayaan ekonomi untuk warga, artinya warga di kampung saya. Jadi kenapa? Jadi dengan tadi saya punya usaha mengembangkan bambu agar bambu itu ya bahasanya biar berkelanjutan, artinya sustainable gitu ya. Jadi fokus saya awalnya itu yang melatar belakangi memberdayakan perekonomian warga di sekitar saya agar terbantu. Karena kenapa? Tenaga pengrajinnya kan emang di sekitar saya. Dengan sendirinya bambu yang punya bambu bisa jadikan uang, terus yang punya skill ataupun kemampuan dari warga di sekitar saya untuk jadi pengrajin itu bisa kerja, jadi terbantu semua. Jadi kayak gimana ya, kayak ekosistem perekonomiannya artinya kebantu semua gitu, khususnya di warga yang kurang tidak mampu. Jadi itu tujuan saya pemberdayaan gitu. Jadi ngebantu sekitar lah gitu. Wih, keren-keren nih Pak. Bapak tetap semangat dan konsisten karena bisa membantu dan memberi manfaat gitu ya Pak ya ke orang-orang sekitar. Wih, keren nih, ini bisa jadi acuan juga gitu, bukan cuman karena motivasinya karena uang, tapi ingin memberikan manfaat juga gitu ya Pak ya, untuk warga sekitar juga gitu ya Pak ya. Wih, keren-keren nih. Nah, buat tips nih, apa yang Bapak lakukan sampai sekarang gitu, hingga usahanya itu tetap bertahan gitu Pak, sampai sekarang apa yang Bapak lakuin gitu?
Ya apa ya, dari mulai 2016 sampai sekarang kurang lebih 5 tahun kontinu sabar sih Mbak kuncinya. Kalau dagang itu artinya mau dagang apapun, ketika kita sepi order, sepi job, harus tetap sabar. Artinya jangan banyak mengeluh. Karena kenapa mengeluh? Mengeluh itu kan jauh apa, rezeki itu jadi jauh. Kalau kita dumel, banyak dumel rezeki ya. Jadi tetap kita harus apa ya? Bukan bukan ya, tetap semangat masih kudu ya. Artinya tetap sabar gitu. Itu intinya harus sabar. Kalau banyak mengeluh, oh ini sepi anu, tapi ya justru kan dari ucapan kita sendiri, artinya ucapan itu doa. Jadi banyak kedumel, sepi, anu ini anu, itu kan jadi malah balik ke kita lagi gitu. Jadi ucapan itu adalah doa. Makanya eh, kalau di ini pandangan saya, prinsip saya, kalau di apa, untuk orang-orang yang UKM, rekan-rekan UKM ataupun yang jiwa dagang, itu dari ucapan kita sendiri jangan sampai salah gitu. Kita ngedumel tapi itu malah balik ke kita lagi gitu, karena tadi ucapan itu doa. Makanya kalau ya apa ya, tetap banyak sabar seperti itu. Ya rezeki mah kan udah ada yang ngatur, nanti pas waktunya mah malah kewalahan order itu. Kayak saya ya hanya di Jabodetabek, kadang ke luar pulau bikin saus ke mana, nyampe ke Jawa Timur, ke Bali, ke Sumatera itu. Jadi tadi ketika kita bulan ini, oh pendapatan paling hanya 5 juta ataupun 3 juta ataupun 7 juta, ya tetap kita sabar. Tapi sabar juga harus tetap kita sambil ikhtiar. Cuma intinya gini, jangan banyak ngedumel gitu lah, seperti itu. Oke, sisi mantap nih. Berarti sabar dan percaya gitu ya sama omongan sendiri kalau misalnya bisa gitu buat tetap bertahan gitu ya usahanya Pak. Wih, mantap nih. Karena ucapan itu adalah doa gitu ya Pak ya. Ini bisa nih dibuat caption gitu ya, kalau ucapan adalah doa, kalau kita pasti bisa buka usaha dan tetap bertahan gitu ya walaupun badai menerjang COVID-19 pun atau apapun ya, selama kita tetap bisa. Keren nih Pak nih, mantap. Nah, mungkin terakhir nih Pak nih buat teman-teman UMKM lainnya dan mungkin teman-teman milenial nih yang pengen buka usaha gitu. Nah, boleh nih dari motivasi dari Bapak gitu ya sebagai UMKM gitu. Boleh nih kasih motivasi untuk para UMKM, terus yang mau mulai usahanya gitu untuk semangat dan berbisnis. Boleh nih Pak kasih motivasinya nih. Ya tetap tadi yang bagi saya pun sama, masih tadi saya katakan kan, meskipun saya usaha udah 5 atau 6 tahun, tetap saya masih belajar. Nggak apa ya, eh, nggak, tetap saya masih apa ya, masih nyari pembelajaran ataupun ikut eh, coaching program ataupun kayak business mapping, kayak apalagi ya, banyak lah ikut-ikutin itu tuh, dari mulai kementerian ataupun lembaga kayak di LPI, kayak di BNI Ekpora. Jadi tetap saya merasa udah lama, udah usaha katakan apa ya, ada hasil gitu ya, meskipun belum banyak. Apalagi yang tadi baru mau merintis ataupun yang sedang merintis, eh, terus kalau ketika ada apa ya, informasi dari pelatihan-pelatihan dari manapun, tetap kita harus ikutin. Kalau itu prinsip saya tadi. Contoh hal kecilnya yang saat ini, dari rumah BUMN Bang Beri, meskipun toh jauh Bogor ke Bandung, kalau naik kendaraan itu bisa 4-5 jam. Jadi eh, mencari ilmu, artinya ilmu kan bebas. Artinya apa ya, dari manapun juga
di bidang perdagangan. Itu sih kalau motivasi saya, cari pembelajaran tentang usaha. Itu kali untuk motivasi yang sedang merintis, yang mau merintis, ataupun yang usaha sudah berjalan lama. Jadi tetap cari ilmu, belajar ilmu dagang gitu aja. Motivasinya paling itu. Oke, sip, mantap nih Pak. Wih, ilmunya keren banget nih yang saya dapat nih, mulai dari kayak sabar, terus ucapan gitu, ada doa juga gitu, dan kemauan belajar juga gitu ya, harus ditanam sebagai para pembisnis gitu ya. Nah, mungkin pertanyaannya sudah habis gitu ya Pak ya. Mungkin dari Bapak sendiri gitu harapan usaha Bapak ke depannya. Terus boleh nih Bapak sekalian promosi juga gitu untuk dari akun apa nih yang bisa kalau misalnya barangkali teman-teman UKM pengen mesen barang-barang bambu gitu ya Pak ya. Boleh nih. Siap. Terima kasih atas undangan waktunya dari Rumah BUMN Bandung, Rumah BUMN Bank BRI. Mungkin bagi rekan-rekan UKM ataupun pelaku IKM, bagi yang mau lihat-lihat produk saya, yaitu silakan di follow di Instagram itu Jawara Bambu, terus di TikTok, di Facebook juga Jawara Bambu. Terus bagi silakan di follow, bagi yang mau silakan nanti di kontak. Jadi iya, ini terakhir teh bisa kalau mau closing statement bisa, boleh? Boleh, 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 Pak. Boleh. Oke. Ya, jadi mungkin terakhir waktu jumpa dengan, semoga usaha UKM IKM yang ada di Jawa Barat khususnya dan di Indonesia umumnya, semoga lancar, sukses usahanya. Saya tutup dengan closing statement saya, yaitu serumpun bambu, sejuta makna, sejuta karya, sejuta manfaat, sejuta pesona. Salam UMKM, salam Rumah BUMN Bank BRI Bandung. Oke, sip, mantap. Terima kasih Pak atas ilmu-ilmu dan sharing-sharingnya. Semoga Bapak usahanya terus berjalan dan berkah gitu ya, memberikan manfaat ke lingkungan sekitar. Mungkin kita cukupkan live talk-nya kali ini. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk berbareng bareng sama UMKM lainnya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.